Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kepada yang terhormat pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia, yang terhormat manajer program Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia, yang terhormat para musyrifah, yang terhormat wali santri, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah diridai Allah. Izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, 2 setoran ziyadah terakhir Ukhtina Ananda Imas Watin, sambutan orang tua. Yang keempat prakata santri, pesan dan kesan dari santri. Yang kelima sambutan dari musyrifah. Yang keenam penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu setoran ziyadah terakhir dari Ukhtina Imas Watin. Untuk para mustami yang ingin menyimak, silahkan membuka surat Al-Jizyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi summa yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun adzim. Hadza huda walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun min rijzin adzim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha
ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سواء يحكمون ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبتلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah telah kita dengarkan setoran ziarah terakhir Ukhtina Imaswatin. Semoga Allah senantiasa membersamakan dengan Al-Quran dan tidak hanya berakhir pada ziarahnya saja, tetapi menjadikan Ananda Imaswatin menjadi bagian dari Hamilul Quran, dan mudah-mudahan selalu bisa mentadaburi dan menjadikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu sambutan dari orang tua santri. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana terutama kepada keluarga saya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Yayasan Kendaga Insan Mulia yang telah memberikan fasilitas kepada anak saya bisa berkumpul menghafal di ini tempat. Semoga amal yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada para asatidah yang telah membimbing kepada anak saya Imaswatin. Saya sebagai orang tua sangat bangga dan terharu melihat anak saya menghafal, membacakan kalam ilahi. Semoga apa yang diberikan bimbingan dari para asatidah khususnya kepada anak saya, semoga menjadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya kepada yayasan ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama rezeki, umur yang penuh barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah yang saya bisa sampaikan sebagai orang tua santri Ananda Imas. Mohon maaf
atas segala kekurangan dan kehilapan saya sewaktu menyampaikan yang barusan. Namanya manusia tidak luput dengan salah dan hilap. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Terima kasih kepada pengatur waktu yang telah memberikan waktu kepada saya selaku orang tua santri Andana Imas untuk menyampaikan sepatah kata, dua patah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala doa yang Bapak ucapkan tadi Allah ijabah dengan pengabulan terbaik. Dan alhamdulillah kali ini orang tua dari santri telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan juga. Masya Allah. Acara selanjutnya yaitu prakata dari santri, pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Ammah Ukhtina Imaswatin. Waktu dan segala hormat, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa waladzi qaddara fahada. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahul karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak akan panjang-panjang. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ilahi wa ilahana, pencipta dan penulis skenario terbaik sedunia. Tiada lain ialah Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah mempercayai dan mengizinkan Imas untuk khatam ziyadah 30 juz. Keajaiban Allah itu di luar nalar. Hafar, hafiz, dan hafizoh mampu Allah menempelkan dan menempatkan kalamnya di hati mereka. Bahkan mampu juga untuk dihafalkannya. Kama qala Ustadz Hadi Hidayat, kemampuan menghafal Al-Quran itu sangat memesona hingga tidak bisa dibatasi oleh sekat logika. Seorang balita lahir tunanetra mampu menghafalkan Al-Quran. Seorang bayi yang lahir prematur dan divonis lumpuh otak mampu menghafalkan Al-Quran. Dan bahkan manulatul aksara mampu menghafalkan Al-Quran. Sungguh nyata firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul azim. Yang kedua, terima kasih tak terhingga juga kepada kedua orang tua saya yang sangat berjuang untuk menghadiri acara khataman ziyadah 30 juz ini. Terima kasih atas ridho dan dukungannya selama ini. Saya selalu ingat perkataan beliau, yaitu
teh ingat pitulung Allah mah deket, itu teh ingat pertolongan Allah mah itu dekat. Kemarin juga pas telepon beliau bilang begitu, teh ingat pitulung Allah mah dekat. Bahkan tidak lepas dari doa beliau juga, yang bahkan setiap malam dia berdoa sedangkan aku terlelap tidur. Setiap malam memikirkan saya, dan saya tidak pernah memikirkannya. Jangan meremehkan doa orang tua, jangan meremehkan murkanya orang tua, jangan meremehkan kasih sayang orang tua, jangan meremehkan ridho orang tua. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang selanjutnya, hidayah. Hidayah itu mahal. Hidayah itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Hidayah itu termasuk rizki. Rizki tidak hanya uang atau bentuk materi. Iman, Islam, hidayah, terus sehat walafiat, terus dikelilingi oleh orang-orang yang saleh-salehah, itu adalah rizki. Rizki yang besar. Allah telah memberikan peluang kepada saya dan kepada kita semua untuk memberi jalan untuk mendapatkan surga lewat menghafal Al-Quran. Jadi untuk saya dan untuk kita, jangan menyia-nyiakannya. Yang terakhir, untuk saya khususnya dan untuk kita semua umumnya, ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, tapi ini awal yang sebenarnya akan dimulai. Jadi itu menurut saya seperti kunci. Jika ingin mengetahui jika kita pernah tahu kunci sesuatu, kita juga akan insya Allah mudah mendapatkan sesuatu tersebut. Yang penting yakin pada Allah dan ikhlas lillahi ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tercipta sebagai manusia cenderung berbuat kesalahan, tapi berpeluang untuk bertaubat. Semoga saya dan kita bisa pahalanya mengalir kepada kedua orang tua dan guru kita tercinta. Amin. Akhirul kalam, unzur maqila wa la tanzur man qala, khudh ma safa wa da' ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih pada Ananda Imaswatin yang telah memberikan sepatah dua patah kata kesan dan pesannya. Ada pesan di situ, kita tuh harus percaya bahwa pertolongan Allah itu dekat, kata mamanya Imaswatin. Dan memang benar gitu, pertolongan Allah itu dekat. Terima kasih atas remindernya untuk kita. Cara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ustazah Rika. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bi yadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha
Rawahul Baihaqi. Yang terhormat kepada para tim yayasan yang qadarullah belum bisa menghadiri acara khataman pada hari ini. Yang terhormat asatidzah dan yang kami hormati wali santri dari Ananda Imaswatin asal dari Garut, dan para santriwati yang insya Allah saya banggakan, saya sayangi dan saya cinta karena Allah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur, yang Maha Syukur, yang Maha Syakur, yang nikmatnya tidak bisa terukur oleh insinyur, apalagi oleh AAA cukur, AAA tukang cukur. Salat beriring salam atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Masya Allah, tabarakallah, yang sangat beragam tentunya, yang sangat bermacam-macam nikmatnya, bahkan gak bisa ada yang menghitungnya. Bahkan kata Allah, wa in ta'udu ni'matallah, dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan mendapatkan jumlahnya, kamu tidak akan menemukan jumlahnya. Saking banyaknya, saking bermacam-macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah karuniakan kita kenikmatan berupa kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir pada acara, pada momen penting ya di dalam hidup ukhtina, saudara kita, yakni Teh Imaswatin. Masya Allah, alhamdulillah sama Allah direzekikan, diberi nikmat oleh Allah untuk bisa menghatamkan ziyadah 30 juz pada hari ini di Sayyidul Ayyam. Masya Allah, alhamdulillah. Salat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita bisa menjadi umat terbaik. Bahkan kalau dalam ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan dari manusia. Masya Allah. Bahkan saking mulianya umat Nabi Muhammad karena kita dipimpin oleh beliau, sampai-sampai Nabi Musa pun ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Betapa ini adalah nikmat besar yang patut kita syukuri juga gitu. Karena kita dihadirkan oleh Allah untuk bisa menjadi umat terbaik yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Juga salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita. Dan dengan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan Allah meridhoi kita, dan dengan keridhaan itu Allah memahamkan kita akan semua ilmunya, Allah memahamkan kita akan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan untuk bisa mendakwahkan Al-Quran ini kepada Indonesia dan kepada dunia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah, Rika pernah dengar kisah seorang anak yang menghafal Quran juga. Ketika itu dia ditanya, "Nak, jika kamu dihadapkan pada sebuah pilihan, kamu harus kehilangan hafalan Al-Quranmu atau kehilangan ibu. Kira-kira kalau teman-teman kalau ditanya seperti itu mau jawab apa?" Keduanya ini adalah hal yang penting gitu. Kayak wah, pilihan yang sulit dan sangat pro dan kontra. Kira-kira mau jawab apa kalau dari teman-teman? Gak tahu. Tapi kita lihat jawaban si anak ini. Kata anak ini, aku lebih baik kehilangan ibu daripada hafalan Quranku. Ibunya sedih dong tentunya gitu. Loh, kenapa nak? Ya. Terus kata anaknya, wahai ibu, kalau misalkan aku kehilangan engkau, perpisahan kita hanya di dunia saja, tapi nanti hafalan Al-Quranku akan bisa menolong kita untuk bisa bersama-sama hingga ke jannahnya, kekal selamanya. Tapi coba kalau misalkan aku memilih engkau dan aku membiarkan hafalan Quranku hilang, maka aku belum bisa menjamin kalau aku bisa memastikan kita bisa bersama hingga ke surganya atau tidak. Jadi Masya Allah, ini jawaban anaknya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi udah
udah memikirkan bahwa memang kebersamaannya itu bersama keluarga, tentunya bersama kedua orang tua, yang menginginkannya sampai di akhirat pun kita bisa berkumpul gitu. Masya Allah. Dan tentunya untuk menjadi penghafal Quran itu sendiri memang tidak bisa simsalabim adakadabra. Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba misalkan sesuai ekspektasi kita. Kita menghafal Quran misalkan mutqin 30 juz, paham artinya, bisa mengamalkannya. Pokoknya ideal banget lah gitu ekspektasi kita itu gitu. Tapi nggak bisa serta-merta langsung jadi. Nggak bisa kayak gitu. Semuanya membutuhkan yang namanya proses. Nah, dalam proses inilah akhirnya Allah akan memberikan pengajaran kepada kita tentang nilai-nilai moral, etika, bahkan dalam diri kita juga nanti terdidik menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Masya Allah. Dan kebanyakan dari kita mungkin ya dari untuk menyikapi proses ini, kebanyakan dari kita mungkin kayak pengennya instan aja gitu, gak mau nikmatin prosesnya, gak ada enjoy the process, gak menikmati proses. Padahal sejatinya dalam lini kehidupan ini yang tentunya yang ranah kita itu proses gitu. Ikhtiar terbaik kita yang bisa kita kendalikan itu di proses ini gitu. Kita bisa mengendalikannya dengan ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan, yang Allah install gitu kepada kita. Tapi ya kebanyakan tidak menyikapinya dengan enjoy, malah mungkin ada yang seolah-olah terbebani, ada yang seolah-olah pokoknya menuhankan target, seperti itu. Banyak yang seperti itu. Dan tentunya untuk enjoy the process ini sangat penting banget gitu ketika kita mau melakukan sesuatu. Kenapa sih penting gitu? Why it is important? Kenapa ini penting banget? Kenapa itu penting gitu? Ada 5 yang mendasari kenapa proses kenapa kita harus menikmati proses ini gitu. Yang pertama, agar kita tidak cepat lelah dan tidak mudah menyerah. Itu yang pertama. Kalau kita tidak menikmati proses, pasti yang akan kita rasakan itu mungkin capek, jenuh, sepi, gundah lah gitu. Jadi kayak yang dilakukan, apapun yang dia lakukan misalkan kayak ya udah gitu, kayak bernilai semu semata gitu, nggak ada artinya gitu. Tapi beda kalau misalkan kita nikmatin, ya pasti akan berlapang dada atas semua yang ditemukan. Terus yang kedua, agar kita ketika nanti kita dihadapkan kepada kegagalan atau kepada kesulitan, nantinya kita tidak berlebihan gitu. Ketika misalkan kita sekarang lagi berproses nih, target aku segini, tapi kalau target aku misalkan tanggal 30 Desember aku harus hatam misalkan ya, kita ngambil contohnya ke menghafal Quran. Tanggal 30 Desember aku harus hatam. Tapi ketika kita misalkan tidak mengedepankan, kenyamanan kita itu tidak diperhatikan, maka ketika misalkan qadarullah di tanggal 30 Desember itu sama Allah belum diberikan rezeki untuk khatam, maka dia akan menerima impact dari perasaannya itu sebuah kekecewaan, dan bahkan mungkin ada yang sampai depresi ya ketika dia tidak menerima kegagalan itu gitu. Itu makanya penting banget kita menikmati proses ini. Yang ketiga, kita agar bisa mengapresiasi segala kemajuan atau progres sekecil apapun. Jadi misalkan hari ini targetnya misalkan target dari yayasan kan 4 halaman, tapi kita baru bisanya hari ini baru 1. Alhamdulillah, syukuri gitu. Jadi jangan sampai itu bisa bikin kita, kenapa ya aku cuma 1 halaman gitu, kok aku nggak kayak dia ya gitu, kenapa aku cuma 1 halaman gitu, nggak nerima takdir itu gitu.
Terus misalkan di hari berikutnya dapat 2 halaman, syukuri, berarti kan lebih baik dari hari kemarin, ya. Tapi kebanyakan dari kita mungkin karena kita tidak menikmati proses, sampai akhirnya ketika ada hasil-hasil yang Allah kasih, kita ngerasa, wih ini gak sesuai nih, gak sesuai yang aku harapin, gak sesuai ekspektasi aku gitu. Makanya penting banget menikmati proses itu tadi. Yang keberapa? Keempat, ya. Yang keempat, agar kita tidak mendengki pada pencapaian orang lain. Mendengki itu kita pengen tercabutnya nikmat dari seseorang atas kebahagiaannya. Jadi nggak ridho sama pencapaian orang lain gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Bahkan cenderung kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Wih aku baru segini, dia udah jauh ya. Misalkan kayak gitu. Pokoknya cenderung membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu. Nah sikap membandingkan diri inilah yang menjadikan mentalitas orang itu lemah. Jadi lemah mentalnya gitu. Bahkan ketika misalkan kita melihat orang yang berhasil, seharusnya kita ikut bahagia dan mendoakan yang terbaik atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang tersebut gitu. Jangan sampai kita berpikirnya, dia dikasih hatam cepet banget, mudah-mudahan misalkan ngedoain yang jelek-jelek. Itu tuh nggak boleh, itu dengki. Sedangkan orang beriman itu akan dikatakan sempurna imannya ketika dia bisa bahagia gitu, bisa mencintai orang lain melebihi cintanya kepada dirinya. Dan termasuk itu kita ridho kepada pencapaian orang lain, kita ikut mendoakan, terus kita ikut bahagia, itu salah satu bentuk dari ridho kepada pencapaian orang lain itu gitu. Masya Allah. Dan kalau misalkan ada orang yang gagal, ya kita doakan kegagalannya itu gitu. Jangan sampai malah mampus loh gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena orang beriman tidak seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, agar kita tidak tertekan pada target-target. Sering, mungkin banyak banget orang-orang yang kayak menuhankan target. Target aku segini harus sampai. Gimana pun caranya, bahkan mungkin sampai segala cara, entah itu halal atau haram caranya, mungkin akan dilakukan karena demi target tadi gitu. Nah, ketika mindsetnya salah dalam menentukan target, nah inilah yang fatal. Maka yang harus kita benahi adalah mindsetnya, pemikirannya. Maka di sini ada pembagian pemikiran. Yang satu ada obsessive controlling. Ini lebih mengedepankan kepada hawa nafsu. Nah ini lebih ke ekstrim kiri. Jadi dia kayak target tuh penting banget. Kalau misalkan nggak ada target, dia nggak bisa gitulah pokoknya. Jadi kayak menuhankan target itu sendiri gitu. Dan kalau misalkan pokoknya ambisi lah si orangnya itu. Kalau yang obsessive controlling itu kayak ambisius banget gitu. Ambisius itu benar, bagus kalau misalkan mindsetnya benar. Tapi kalau misalkan mindsetnya salah, kitanya menuhankan target, terus berambisi agar target itu sesuai dengan apa yang kita inginin gitu ya. Terus perfeksionis tuh pengen semuanya ideal, pengen semuanya nggak ada cacat gitu. Kalau misalkan aku menentukan tanggal 1 harus hatam, aku harus tanggal 1 hatam gitu. Terus aku misalkan harus tasmi 20 juz misalkan tanggal segini harus gitu. Dan dia tidak meluangkan dari hatinya itu seperti keikhlasan, keridhaan untuk menerima kegagalan tadi kalau misalkan sama Allah belum ditakdirkan gitu. Nah, yang obsesif controlling tuh kayak gitu. Jadi impactnya nanti dia akan terusan cemas, terus panikan, terus merasa dirinya tuh selalu kurang gitu. Jadi nggak pernah merasa cukup gitu. Nah itu yang ekstrim kiri. Nah ada yang namanya on the flow. Go on the flow. Nah jadi kalau yang go on the flow ini, dia tuh malah kebalikannya dari si obsessive controlling. Jadi kayak jadi kalau dia tuh kayak ngalir aja lah gitu. Goals mah nggak penting-penting banget gitu.
Jadi kayak seolah-olah dia jalan tapi dia nggak punya tujuan gitu. Jadi kayak kemana arus membawanya gitu. Kalau ke jurang ya berarti ke jurang, ke ini, ke gitulah gitu. Jadi kayak goals itu menurut dia nggak penting gitu. Jadi nggak punya goals. Kalau yang go on the flow. Nah, sekarang kan kita statusnya adalah orang beriman. Dalam ayat tadi gitu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan pokoknya intinya kan kami jadikan, kata Allah teh, kami jadikan kalian itu umat pertengahan. Nah, di mana kita tidak ekstrim kiri, tidak juga ekstrim kanan gitu. Nah, bahkan kata Rasulullah juga, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Jadi kita ambil pertengahan antara obsessive controlling dan go on the flow. Nah, itu namanya ada humble ambition. Nah, ketika kita udah kita memposisikan ketika kita misalkan memposisikan diri kita di humble ambition ini, perasaan yang akan kita rasakan itu ketenangan. Pokoknya ya kalau misalkan target itu tercapai, ya alhamdulillah, itu karunia terbesar dari Allah. Tapi kalau misalkan belum, ya udah jangan bersedih hati, yang penting kita udah mencoba gitu. Karena ini kalau misalkan yang humble ambition ini berdasar pada dalil faida azam tafatawakal 'alallah. Maka apabila dia berazam, dia bertawakal kepada Allah. Jadi ketika dia sudah punya goals, udah punya target, jadi dia serahin aja ke Allah, ya Allah, aku udah punya target kayak gini. Tolong mampukan aku untuk melakukan ikhtiar terbaik. Aku serahkan semuanya kepadamu gitu. Nah, itu humble ambition ini seperti itu gitu. Nanti ketenangan yang akan dia rasakan. Jadi nggak khawatir tentang masa depan, nggak khawatir tentang target kalau misalkan kalau misalkan nggak tercapai gimana ya gitu. Nggak memikirkan ke arah sana, karena ranah kita hanya ranah ikhtiar, bukan ranah hasil. Ranah hasil tuh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian Teh Ima sekarang bisa khatam juga, ini kan ranah hasil gitu kan. Bisa khatam 30 juz. Ini kan kebaikan dari Allah gitu, rezeki dari Allah. Jadi bukan ranahnya Teh Imas. Kalau misalkan qadarullah misalkan nggak jadi hari ini, terus jadinya misalkan di hari besok atau berikutnya, ya jangan merasa kecewa. Karena tentang hasil itu milik Allah gitu. Kita mah hanya bisa memaksimalkan ikhtiar kita sebaik mungkin dengan semampu, ya dengan kemampuan yang telah Allah install, baik dari pendengaran, penglihatan maupun hati. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Teh Imas menikmati prosesnya nggak kemarin? Menikmati, Masya Allah. Nah, dari teman-teman yang lain juga, ini kan ada yang sudah khatam, alhamdulillah, dia sedang menyelami fase murojaah. Ada juga yang masih di tahapan ziyadah. Nah, kedua-duanya masih harus dipertanyakan, menikmati proses enggak nih gitu. Bahkan ketika misalkan ada targetan tasmi, kalau misalkan itu jadi beban, wah berarti ini belum menikmati proses nih, belum humble ambition, belum faida azamta fatawakal 'alallah nih gitu. Coba cross check ke dalam diri masing-masing, apakah kita sudah menikmati proses kita sejauh ini? Karena mustahil Allah mengantarkan kita ke sini kalau misalkan gak ada hal yang Allah akan berikan gitu. Kalau misalkan memang kita masih melenceng dari target yang kita sudah targetkan, ya mungkin di situ kita bisa belajar. Oh iya, aku bisa menjadi pribadi yang sabar. Oh iya, aku bisa menjadi pribadi yang bisa mengelola waktu dengan baik. Jadi kan pas selama prosesnya, jadi kan terbentuk habit-habit positif gitu, kebiasaan-kebiasaan positif seperti itu. Ya, nah setelah ini Teh Imas akan masuk fase murojaah, Masya Allah. Tentunya harus enjoy the process gitu, harus menikmati prosesnya. Karena ziyadah itu betul tadi. Jadi ziyadah tuh kayak langkah awal, cuma baru step awal. Kalau misalkan ibarat tangga, mungkin baru di tangga 1 gitu, itu menghafalkan Al-Quran. Setelahnya kita harus menyelami dalam proses pengulangan ayat-ayat yang telah Allah amanahkan. Itu di situ nanti ada kayak install dari Allah tuh untuk bisa memahami ayat-ayat itu tentang apa, untuk mentadaburinya, dan paling tertinggi ya kita bisa mengamalkan dan bisa sharing ke orang lain gitu tentang ayat yang telah kita hafalkan itu. Masya Allah, alhamdulillah. Itu ya Teh Imas ya
Barakallahu fiik, barakallahu fi ilmik. Mudah-mudahan di hari ini kan Ta'imah sudah mau masuk ke fase murojaah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kekuatan, Allah karuniakan kemudahan untuk bisa terus mengulang hafalan-hafalannya hingga akhir hayat Ta'imah gitu. Karena ketika kita memutuskan menjadi penghafal Quran, maka ini adalah amalan sepanjang hidup. Jadi menghafalnya tuh kita harus menjaganya sampai kita tidak ada lagi di dunia ini gitu. Masya Allah. Bahkan nanti di akhirat juga, Masya Allah ya, tentang tadi cerita yang kisah di awal tadi, yang anaknya memilih lebih baik kehilangan ibu, karena dia tahu, karena janji Allah kepada para penghafal Quran itu, nanti di akhirat Allah akan memanggil kedua orang tuanya, tiba-tiba akan dipakaikan jubah dan mahkota kemuliaan, sampai orang tuanya bingung, ini kenapa gitu. Tapi ternyata anaknya itu menjadi ahlul Quran gitu. Kayak gitu. Jadi nanti ya Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan kita untuk terus bisa menjaga hafalan-hafalan yang telah Allah rezekikan kepada kita, sehingga nanti ketika kita melakukan perjumpaan dengan Allah nanti di akhirat, mudah-mudahan kita bisa ada di posisi yang memang terbaik gitu, yang diridhai oleh Allah, bisa berkumpul dengan Rasulullah, dengan para sahabat, sahabiyah, dengan para mujahid, mujahidah, dan dengan para penghafal Quran gitu. Kita bisa reuni di sana gitu. Mudah-mudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah buat semuanya. Enjoy the moment, enjoy the process ya, nikmati prosesnya. Apapun yang nanti teman-teman akan hadapi yang lagi di fase murojaah, misalkan, duh aku diujinya ini nih, kita ambil hikmahnya apa, kita ambil nilai kebaikannya apa, baik yang lagi ziyadah juga sama gitu. Kita pandang kacamata kita untuk melihat segalanya dalam bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Palingkan semuanya dari hal-hal negatif. Kalau misalkan kita fokusi kepada hal negatif, pasti Allah akan menghadirkannya juga yang negatif. Gitu ya. Siap? Siap enjoy the process? Insyaallah. Masya Allah. Siap. Kalau misalkan itu udah siap, pasti Allah akan memberikan pertolongannya insyaallah. Baik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu semata-mata memang ilmu dari Allah, yang Allah hanya meminjam lidah Rika gitu untuk bisa menyampaikannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil segala kebaikan-kebaikannya, dan mudah-mudahan kalau misalkan memang itu bernilai kebaikan, mudah-mudahan bisa bernilai pahala jariah ya untuk Rika nanti gitu, mudah-mudahan. Amin. Dan atas segala kesalahan Rika mohon maaf, karena Rika juga manusia biasa, Masya Allah, yang tidak luput dari salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan sehingga nanti tagline Kendaga bersahabat hingga ke surga itu benar-benar bisa terwujud gitu. Nanti kita bisa reuni bareng-bareng gitu di sana. Surga wow, anak-anak Kendaga doang nih gitu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat berkesan dan sangat banyak yang ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Rika. Salah satunya itu enjoy the process ya dalam menghafal Al-Quran. Ada 5 tadi yang Ustazah Rika ada 5 poin gitu. 1, agar kita tidak cepat lelah dan tidak mudah menyerah. 2, agar kita stabil dalam perasaan. 3, mengapresiasi diri atas progres diri. Yang keempat, tidak mendengki pada pencapaian orang lain. Yang kelima, agar kita tidak tertekan. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari Ustazah Rika bisa kita aplikasikan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semakin enjoy the process dan bisa menjadi orang yang humbleness. Terima kasih Ustazah Rika. Cara selanjutnya penutup atau doa. Kita tutup saja dengan melafalkan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beristighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.